Kalau misalkan ya, kesadaran itu tidak, ketujuh kesadaran tadi itu tidak benar-benar segera dikembalikan, disosialisasikan atau diinternalisasi, ya kan? Dipadatkan, dimampatkan, kita renungkan, kemudian dan diperkuat pula dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, maka masalah yang lebih besar itu akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa. Musnahnya suatu bangsa. Nah, kalau menurut Kenichi Ohmae, ya kan, pemikir ekonomi kita, mengatakan bahwa suatu bangsa itu bisa saja musnah atau bisa saja hilang eksistensinya karena ada 4 hal, 4I, yaitu industri, investasi, individu, dan juga informasi. Kita lihat satu persatu. Industri memang memberikan manfaat yang besar, teman-teman, bagi pemasukan suatu negara yang berwujud dalam bentuk apa? Perusahaan patungan atau bagi hasil atau multinasional corporate. Tetapi dalam perjalanannya, ya kan? Dalam perjalanannya banyak perusahaan itu cenderung menjadikan penduduk lokal itu sebagai tenaga kerja kasar. Sementara tenaga ahlinya itu dibawa dari mana? Dari negara si pemilik modal asing tersebut. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama, harus kita lihat. Masa kita menjadi buruh di negara kita sendiri? Sehingga nantinya bisa jadi apa? Banyak industri yang menjadikan manusia itu sebagai robot di era ekonomi global saat ini. Nah, kita lihat lagi-lagi manusia itu bukan lagi dianggap sebagai manusia, melainkan sebagai apa? Modal, sebagai barang, sebagai objek dalam kegiatan perindustrian. Nah, itu industri. Lalu berikutnya, yang kedua, investasi. Artinya tidak lagi dibatasi oleh letak geografis nih. Kalau kita melihat yang namanya investasi, apalagi dalam era global saat ini ya, di negara manapun kita dapat berinvestasi dalam bentuk apapun, teman-teman. Tetapi dampak negatifnya adalah apa? Bisa terjadi juga bahwa dengan dalih isu demokratisasi dan peningkatan pembangunan nih, ya kan, dengan dalih peningkatan pembangunan, mereka dengan mudahnya mempengaruhi masyarakat lokal yang dekat dengan daerah investasi tersebut. Nah, yang notabene ternyata kondisi sosial ekonominya masih tertinggal. Sementara kawasan investasi tadi itu menjadi kawasan pemukiman karyawan secara eksklusif. Logika sederhananya seperti ini. Ketika kita melihat dampak negatif dari blok investasi adalah apa? Masyarakat asli atau penghuni asli dari blok investasi tersebut itu kemudian diusir keluar. Nah, diusir keluar. Orang-orang ya, orang-orang luar yang notabene tidak pernah tinggal di wilayah blok investasi tersebut diberikan tempat atau pemukimannya lebih megah dibandingkan masyarakat asli setempat. Nah, itu yang terjadi, Kak. Lalu masyarakat yang asli tinggal duduk di situ, hidup dan beranak pinak di situ, mendapatkan hidup dan makan dari situ, mau dikemanakan? Mau kemana mereka? Apakah mereka akhirnya kemudian kita korbankan dengan dalih investasi ini? Lalu berikutnya, yang ketiga adalah individu. Yang ketiga ini, individu ini, yaitu apa? Saat ini cenderung masyarakat kita, ya kan, orientasi globalnya sangat berpengaruh terhadap investasi, industri, dan juga penggunaan teknologi informasi. Sehingga apapun keinginan mereka dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, individu-individu ini telah mampu membuat pasar global. Atau pada kasus lain, terkadang masuknya tenaga kerja asing dalam investasi secara ilegal yang kalau tidak dikontrol dengan baik dapat membawa pengaruh budaya baru bagi masyarakat sekitar melalui pola komunikasi sosial yang lebih tertutup atau eksklusif. Nah, saya kasih analogi sederhana, maksudnya individu seperti ini. Bisa jadi dengan adanya globalisasi ini, masyarakat yang terbentuk bukan lagi masyarakat yang komunal, bukan lagi masyarakat yang bergotong royong, ramah tamah, saling menyapa, melainkan apa? Jadi membentuk komunitas atau masyarakat yang eksklusif.
hanya berkumpul dengan kawannya, dengan sesamanya saja, dengan satu rumpunya, dengan satu asalnya mungkin bisa jadi. Sehingga yang terbentuk orientasinya adalah apa? Masyarakat yang individual, teman-teman. Bukan lagi masyarakat yang sosial dan komunal. Kata-katanya adalah cenderung. Nah, karena ketika masyarakat ini menjadi masyarakat yang individu, kita akan menjadi masyarakat yang saling acuh dan cuek. Bayangkan, semisal ketika terjadi kecelakaan tengah jalan, oh ternyata yang kecelakaan adalah orang asing, saya nggak kenal itu pak, siapa ya orang itu, biarin lah, nanti juga ada yang menolong. Nah bayangkan, ketika setiap individu yang ada di Indonesia kemudian berpikirannya sama, orang yang kecelakaan itu tadi lambat laun akan mati. Nah, itu yang akhirnya menjadi perpecahan bagi bangsa. Itu yang ketiga, individu. Lalu yang keempat, yang terakhir ada informasi. Dengan berbagai kehadiran teknologi informasi yang berkembang pesat di era digitalisasi saat ini, artinya apa? Semakin mudah masuknya suatu investasi dan industri antar negara hanya dengan berbekal sistem jaringan atau networking seluruh negara. Hingga yang tercipta apa? Seringkali kita lihat propaganda politik ekonomi dalam masyarakat tradisional seperti Indonesia itu, sehingga yang kita kenal dengan distorsi informasi atau hoax. Nah, dengan mudahnya dengan era digitalisasi saat ini, kita bisa saja apa? Memframing suatu informasi yang ternyata kalau kita lihat secara utuh, informasinya ternyata mengungkapkan suatu kebenaran. Tetapi dengan canggihnya teknologi dan digitalisasi saat ini, bisa saja kita potong-potong, yang akhirnya apa? Menghilangkan makna kebenaran tersebut. Kita potong-potong ya, kalau misalkan potongannya itu masih tersambung atau bisa kita cari sambungannya, mungkin masih bisa kita gali lebih lanjut kebenarannya. Tapi kalau tiba-tiba potongan ini hilang atau sengaja dihilangkan, maka terjadi apa? Disinformasi. Nah, ketika disinformasi, maka terjadi apa? Perpecah belah. Simpel katanya nih ya, atau dalam bahasa sederhana adalah apa? Bayangkan kalau teman-teman itu gibah. Nah, gibah itu artinya apa? Terjadi disinformasi, misinformasi yang sangat besar, ya kan? Sehingga apa, kalau misalkan terjadi gibah kemudian terjadi distorsi informasi atau misinformasi tersebut, yang terjadi apa? Antara teman yang satu dengan teman yang lain saling berantem. Nah, gitu. Nah, itu adalah penjelasan 4I tadi. Tetapi menurut Ohmay tadi dikatakan selain 4I, ya kan, selain 4I, problematika yang paling mendasar terhadap musnahnya suatu bangsa adalah ketika budaya bangsa tersebut, budaya asli bangsa tersebut itu hilang. Ketika budayanya hilang, maka jati dirinya akan hilang. Ketika jati dirinya hilang, maka eksistensinya pun juga hilang, sehingga keberadaannya sudah tidak diakui. Ya, berdasarkan pandangan-pandangan tadi, kita lihat kompetensi pendidikan Pancasila yang diharapkan itu apa. Dalam pasal 3 ayat 2 Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002 menyatakan bahwa kompetensi yang harus dicapai dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian, ya, saya tekankan lagi, merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan juga dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswanya ke 4 hal ini. Yang pertama, agar mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Ingat teman-teman ini sudah dewasa, tidak lagi anak-anak. Artinya, sebagai orang yang dewasa, kita sudah mengetahui apa konsekuensi dari setiap yang kita lakukan.
setiap perbuatan kita tuh selalu ada konsekuensi yang disebut dengan tanggung jawab. Nah, mengambil sikap tanggung jawab sesuai hati nurani artinya apa? Kita sadar melaksanakan tanggung jawab tersebut. Lalu yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahan masalahnya. Artinya teman-teman, ketika teman-teman kemudian dibenturkan ke dalam suatu masalah, bukan berarti kita lari. Ya, bukan berarti kita lari, karena manusia yang dewasa, orang yang dewasa itu terbentuk dengan apa? Dengan adanya masalah. Bukan artinya kita terus mencari masalah, tidak ya. Tetapi ketika kita dibenturkan dengan masalah, maka yang kita lakukan adalah apa? Mencari pemecahannya, mencari solusinya. Ibarat kata seperti slogannya Pegadaian nih ya. Slogannya Pegadaian adalah apa? Memecahkan masalah tanpa masalah. Nah, bukan memecahkan masalah dengan masalah yang baru ya, jangan. Ya, semakin bertumpuk nanti masalah kita. Nah, gitu. Jadi kalian nanti diharapkan mampu menjadi seorang problem solver. Lalu yang ketiga, agar nanti mahasiswa itu mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, yang namanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu juga saling berkembang, teman-teman. Sehingga nantinya diharapkan kita, ketika kita mengenali perubahan itu, kita mampu beradaptasi. Nah, ketika kita mampu beradaptasi, maka kita atau kelangsungan hidup kita akan terus berlanjut. Seperti itu. Lalu yang keempat, agar mahasiswa itu mampu memaknai setiap peristiwa sejarah dan juga nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya mungkin memang benar nih seperti yang dikatakan oleh tagline-nya anak muda saat ini ya kan. Move on guys, ya kan. Keep move on, ya kan. Tetapi ketika kita move on, bukan berarti kita benar-benar melupakan semua kesalahan di masa lalu. Kita cukup mengingatnya saja, kita cukup melihatnya saja sekilas. Dalam di masa lalu, kita tuh sudah melakukan kesalahan apa saja sih? Supaya kita bisa membenahinya di masa saat ini, di masa sekarang ini, kita bisa membetulkannya, membenahinya, dan akhirnya apa? Berdampak baik pada masa depan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selalu berpondasi pada nilai-nilai budaya bangsa. Itu teman-teman. Berikutnya, tujuan dari pendidikan Pancasila adalah apa? Mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar nantinya mahasiswa itu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lagi kita menyebut diri kita ateis, tidak. Kita selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat jasmani dan rohani, karena supaya kita tidak sakit mental kita. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan juga berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, agar memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan juga bertanggung jawab sesuai hati nurani. Nah, lagi-lagi sesuai dengan hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Dan yang terakhir adalah mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Jadi apa yang kita pelajari saat ini bukan kita nikmati sendiri, tapi kita juga berikan, kita optimalkan, kita persembahkan untuk kehidupan berkesejahteraan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, sehingga penyelenggaraan pendidikan di Pancasila, ya kan, lebih khusus lagi dalam pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu bertujuan untuk apa? Memperkuat Pancasila itu sebagai dasar filsafah negara dan juga ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Revitalisasi artinya apa? Memperkuat lagi.
mempertajam nilai-nilai dasar dari Pancasila. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, kita tidak hanya selesai sampai pada memberikan pemahaman saja kepada teman-teman, tetapi juga mari kita bersama-sama untuk mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari hal yang kecil saja kita coba, kita terapkan. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pola pikir kita, ya kan, konstruksi berpikir kita juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi kita. Nah, ketika kita mencari permasalahannya itu, kita tetap memberikan solusi yang harmonis. Lalu yang keempat adalah membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermanfaat, di mana semuanya berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Nah, itu adalah tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Pancasila itu di perguruan tinggi. Berikutnya, kalau kita mau melihat sumber-sumber historis, politik, dan sosiologis dari pendidikan Pancasila itu bagaimana? Apa saja sih sumber pendidikan Pancasila ini supaya kita nantinya ketika melihat bahwa ini penting, nah harus ada sumbernya. Untuk memasuki sesi yang ketiga ini, saya mengambil beberapa quote, pepatah menarik, yaitu yang pertama dari Soekarno. Dia mengatakan bahwa jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Atau quote yang berikutnya adalah Historia Vitae Magistra, karena sejarah itu memberikan kearifan, memberikan kebijaksanaan. So kita lihat dalam pendidikan Pancasila. Nah, dalam sesi yang ketiga ini, untuk merefleksikannya, untuk merenungkannya, pertanyaan pengantarnya adalah begini. Mengapa sebelum masa pergerakan nasional, sebelum adanya pergerakan nasional itu, bangsa Indonesia itu selalu kalah dalam peperangan mengusir penjajah? Kenapa? Silahkan teman-teman merenungkan. Yang mau berdiskusi silahkan boleh menjawab di kolom komentar, boleh. Kita bisa berdiskusi secara terbuka. Kita lihat. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu bukan hanya hasil konsepsi seorang saja, bukan hanya hasil pemikiran Soekarno saja. Kalau saya mengatakan dalam peristiwa 1 Juni 1945, bukan hanya hasil konseptual satu orang, melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia itu sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Jadi, dalam sidang BPUPK itu bukan hanya Bung Karno yang berbicara tentang dasar negara. Banyak, ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan yang lainnya. Nah, dalam sidang BPUPK yang dilakukan bukan hanya sebatas sidang, oh ya kamu sepakat, kamu tidak. Tetapi sidang BPUPK itu merupakan refleksi filosofis, perenungan yang mendalam
ya, permenungan yang paling mendalam apa yang menjadi nilai bangsa kita. Seperti itu. Sehingga Bung Karno sebagai pembicara terakhir menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila yang saya utarakan atau yang Bung Karno utarakan dalam pidatonya itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Artinya dengan kata lain apa? Nilai-nilai Pancasila itu berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia yang asli. Hingga kalau dikaitkan dalam pidato 1 Juni tadi, hari lahirnya Pancasila, maka peristiwa tersebut itu mengatakan bahwa Bung Karno itu bisa saja sebagai bidan, ya, sebagai seorang bidan yang membantu proses kelahiran Pancasila. Karena apa? Pancasila itu ternyata dikandung oleh Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi lah yang mengandung Pancasila itu. Bung Karno dengan kawan-kawannya lain para pendiri bangsa, the founding fathers, itu sebagai bidannya yang membantu proses kelahiran Pancasila yang dikandung oleh Ibu Pertiwi. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya adalah untuk memahami secara utuh terkait dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, maka kita harus melihat hubungan antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan juga proklamasi. Nah, ini adalah konstruksi berpikir yang harus kita pegang bersama untuk memahami secara utuh, secara maksimal dan kompeten terkait dengan pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan. Akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih pula sudah berdiskusi dalam kolom komentar. Silakan teman-teman memberikan saran, memberikan masukan, dan juga ketika ingin berdiskusi secara terbuka, boleh dilakukan di dalam kolom komentar dan juga memberikan email kepada saya. Akhir kata, terima kasih. See you next meeting.